Cuman memang repot bikinnya. Makanya mungkin harus sekali cari mudahnya. Baik, saya ingin menyapa rekan-rekan, teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Di sini saya lihat ya lumayan ya ada beberapa partisipannya. Ini ada dosen, ada mahasiswa. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, saya ingin membakar kembali semangatnya dahulu ya kepada rekan-rekan, kepada teman-teman yang udah join. Ini mungkin ada yang tadinya sedang beraktivitas menyediakan waktunya, atau mungkin tadinya habis tiduran ya, tidur siang, rebahan, nah sekarang masih ngantuk. Jadi sebelum kita mulai, saya pengen menyapa rekan-rekan. Kita boleh sebutin ini kali ya, ketika saya sebutin ngabuburit seru, rekan-rekan bisa bilang nambah ilmu gitu ya. Karena ini program spesial dari kita di bulan Ramadan. Rekan-rekan nanti boleh menonaktifkan, unmute untuk audionya yang mungkin akan dibantu oleh tim kami, oleh tim operator kami. Baik, coba boleh di-unmute dulu aja, di-unmute audionya. Kita pengennya ini lebih interaktif ya, rekan-rekan ya. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Oke, baik. Berhubung sini juga sedang azan, kita menunggu sebentar ya. Kita menunggu sekitar 3-5 menit menunggu azan sambil rekan-rekan bisa memproses untuk unmute-nya. Kalau misalnya ada yang terdapat kendala dalam audionya, boleh di kolom chat. Jika ada kendala, boleh ditanyakan di kolom chat ya, rekan-rekan ya. Sembari kita menunggu azan terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya, teman-teman ya, rekan-rekan ya. Boleh di-unmute biar lebih semangat, tolong di-unmute ya semuanya ya. Ini soalnya kita sudah mengundang narasumber untuk menyediakan waktunya, untuk meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Kita juga bahkan sudah mengundang bintang tamu, bukan salah, tamu spesial lah ya untuk menyapa rekan-rekan nanti di awal. Jadi tolong kita berbagi vibes semangatnya ya rekan-rekan ya. Oke, mungkin langsung saja ya, saya sebutkan ngabuburit seru, rekan-rekan bisa menjawab nambah ilmu. Boleh ya, semangatnya ya. Ini kenapa saya lihat masih banyak yang belum unmute nih. Oke. Ini yang sudah meng-unmute, terima kasih. Langsung saja saya sebutkan ngabuburit seru. Nambah ilmu. Nambah ilmu. Semangatnya kurang nih. Ini gara-gara alasan jangan bilang sedang puasa ya. Ini kita semua di sini tampaknya banyaknya juga sedang puasa. Ayo, lebih semangat lagi rekan-rekan ya. Lebih semangat. Saya kirim vibes positif semangatnya. Teman-teman juga kasih ke saya vibes semangatnya ya. Oke, sekali lagi. Ngabuburit seru. Nambah ilmu. Wih, keren semangatnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan yang sudah bersedia untuk unmute.
yang sudah bersedia berbagi semangatnya ke kita juga, biar kita makin semangat nih untuk belajar dalam waktu sampai dengan selesai. Baik, sekedar saya ingin menginformasikan, nantinya buat teman-teman yang mengikuti serangkaian kegiatan kita ini, pastinya akan ada benefit khusus. Apa benefitnya? Akan ada program promo spesial buat teman-teman nantinya. Tapi saya tahan dulu. Mungkin tadi di awal yang udah join di awal sudah ngeliat nih spill promosinya. Ada promo apa sih? Ada cashback apa sih? Ya kan ya? Nah, tapi sebelum itu nanti di akhir akan kita jelaskan kembali untuk terkait program promosinya dan apa aja syarat dan ketentuannya. Dan siapa saja sih yang bisa mendapatkannya? Ya. Jadi yakinkan kalau teman-teman tetap stay, tetap bertahan, ngabuburitnya tetap bersama kita ya. Baik, mungkin buat teman-teman yang mau siap-siap, boleh di sampingnya disediakan mungkin catatan, pulpen, buku, untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Namun sebelum itu, nanti saya tidak akan berbicara panjang lebar ya, buat rekan-rekan, karena nantinya untuk serangkaian kegiatan ini akan dibawakan oleh moderator, tentunya nanti akan dibawakan oleh narasumber kita dan akan ada sosok spesial. Kalau saya bilang sosok nih, ini agak ini ya. Pokoknya akan ada spesial nanti akan memberikan kesempatan kepada kita. Namun sebelum itu saya harap rekan-rekan yang mengikuti ini mengaktifkan videonya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa saling mengenal nih. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat narasumbernya, bisa melihat kita, dan kita juga bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya melihat semangatnya ada Ibu Maria Dulami. Wih, senyumnya dari tadi semangat banget ya Ibu ya. Baik, tanpa basa-basi. Dalam program Ngabuburit Seru Nambah Ilmu ini seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu program spesial kita di bulan Ramadan. Ini akan berlangsung selama 2 minggu dalam 4 kali pertemuan untuk 2 topik. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu, rekan-rekan, di hari ini masih ada hal yang mungkin terlewat atau kurang paham, nanti bisa mengikuti lagi di minggu berikutnya dengan topik yang sama untuk merimain kembali. Nanti selain dari topik ini juga akan ada topik yang tidak kalah menarik untuk Bapak dan Ibu, untuk rekan-rekan yang sedang persiapan dalam penulisan artikel karya ilmiah. Baik, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita tanpa panjang dan lebar. Namun sebelumnya, saya ingin kasih tagline. Tagline-nya adalah bangkitkan semangat menulis bersama Briter. Pertanyaan siapa Briter? Nanti akan dipaparkan setelah yang satu ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Ayu yang sudah membuka acara webinar kita ini dengan sangat baik. Sebelum kita lanjutkan acaranya, kita akan menyaksikan satu video singkat tentang pengenalan Twitter kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir pada webinar ini. Kepada tim operator kami, boleh menyampaikan video ini.
Baik, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan video yang sudah kami tayangkan, yang sudah ditayangkan oleh operator kami, dan mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini sudah mengetahui sedikit mungkin tentang kami. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh salah satu pembicara kami juga, akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, sebelum kita memulai acara ini, saya akan menyapa Bapak Ibu dulu. Kira-kira alasannya untuk mengikuti acara webinar ini apa? Saya mau meminta 1 atau 2 orang untuk memperkenalkan diri dan juga menyatakan alasannya untuk mengikuti webinar ini. Mungkin ada Pak Darlin Darmawi nih Pak. Kami pengen tahu Pak, kira-kira alasannya untuk mengikuti webinar ini apa Pak? Halo Pak Darlin, apakah bisa mendengar? Halo? Mungkin ada kendala audio kali, jadi saya alihkan kepada Ibu Rita. Ibu Rita boleh memperkenalkan diri, asalnya dari mana, dan alasannya untuk mengikuti webinar kita kali ini apa? Halo Ibu Rita, apakah suara saya terdengar? Oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Halo Ibu Rita, apakah suara saya terdengar? Atau yang lain yang bisa? Oh, Ibu Rita sudah menyalakan. Iya, maaf. Ini tidak terlalu kelihatan. Ya, saya memperkenalkan nama saya untuk Bapak Ibu semua dan tim panitia yang menyelenggarakan murid ya. Di sore hari ini saya dari Universitas Patimura Ambon dan saya hanya saya mengikuti ini untuk menambah keilmuan saya saja. Jadi intinya di situ, Bu. Baik Bu Rita, terima kasih sudah jauh-jauh dari Ambon nih. Sepertinya acara webinar kita kali ini dari Sabang sampai Merauke ya. Soalnya saya dari Pulau Sumatera, Ibu dari Ambon. Ya. Sangat webinar kita kali ini. Ya. Terima kasih sudah hadir untuk acara webinar kita. Satu lagi nih, saya pengen tahu juga nih dari teman-teman yang lain, mungkin ada Bapak atau Bapak Wahyu nih, Pak Wahyu. Boleh perkenalan Pak? Halo Pak Wahyu. Mungkin ada kendala audio. Oh, Ibu Maria Dulame. Ibu Maria Dulame. Boleh memperkenalkan diri, Bu, karena dari tadi saya lihat Ibu paling semangat nih mau join di webinar kita, Bu. Boleh, Bu, perkenalan diri, asalnya dari mana, dan alasannya mengikuti webinar kita. Masih mute, Bu, masih mute. Ya. Nama saya Maria. Saya kebetulan dosen di Stibakti Pembangunan Ekonomi. Saya alumni Mercu Buana. Jadi mungkin karena saya alumni, jadi saya diundang gitu. Kebetulan saya mungkin saya nggak tahu nih Bu, saya rasa mungkin karena waktu ada acara pertemuan di Kuningan, saya kan kenalan sama beberapa dosen di Mercu. Mungkin dari mereka itu kali saya diajak, mungkin. Baik, Ibu. Selamat datang kembali, Bu. Ya, terima kasih. Baik. Mungkin itu saja yang bisa mewakili, karena ini banyak nih, sekitar 1.000-2.000 orang yang hadir, dan tidak akan cukup untuk perkenalan satu-satu ya. Jadi yang mewakili Ibu Maria dan Ibu Rita dulu. Nanti kita boleh kenalan di belakang layar ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Baik.
Baik, karena Bapak Ibu sudah perkenalan, ada baiknya saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Isra Pramita Sianipa. Saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Di Blitar saya sebagai Academic Assist. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menjadi moderator di acara webinar kita kali ini. Baiklah, kita akan langsung memulai acara webinar kita dengan tema anti-plagiarisme, memahami plagiarisme dan interpretasi similarity Turnitin. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan di sini tidak asing lagi dengan kata plagiarisme, Turnitin, dan tindakan plagiarisme. Namun, hari ini pembicara kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang plagiarisme itu sendiri dan alat-alat yang bisa mendeteksi plagiarisme itu. Nanti akan dibawakan oleh pembicara kita secara langsung. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke acara inti, kami akan mengundang salah satu expert kami untuk menyampaikan kata sambutan kepada Bapak Ibu di sini yang telah hadir untuk mengikuti webinar kita kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, kami akan mengundang expert kami, Bapak Denny Sidki. Kepada Bapak Denny Sidki, kami persilahkan. Terima kasih atas undangannya, Mbak Isra. Ya, perkenalkan, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga tetap semangat nih yang puasa ya, sambil ngabuburit ini mendengarkan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat ya. Perkenalkan saya Denny, saya biasa terlibat di Blitar ini sebagai salah satu tim Blitar expertnya. Ya terkait jurnal ataupun hal-hal lainnya sudah terlibat cukup lama juga, lebih dari 1 tahun ya dengan teman-teman di Blitar. Nah kali ini Blitar ini mau berbagi katanya, mereka mau sharing tentang ngabuburit, berbagi ngabuburit seru nambah ilmu ini. Nah untuk topik kali ini yang akan di-share oleh Mbak Nunu ya, panggilannya Mbak Nunu ini, Siti Nur Hasanah, yaitu tentang topik yang sangat krusial ya, kalau kita mau menulis jurnal ilmiah, tentu yang namanya plagiat atau plagiarisme itu sangat-sangat dilarang ya, tidak diinginkan oleh siapapun ya, karena itu merupakan etika dasar dalam tulis-menulis ya, terutama penulisan ilmiah, jurnal, proceeding, buku, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu nanti Mbak Nunu akan men-sharing kepada kita semua ya terkait dengan bagaimana itu plagiarisme, entah interpretasinya, entah itu teknisnya dan sebagainya, dan semoga ini akan menjadi wawasan dan semakin menambah keyakinan kita sebelum kita submit. Oh berarti aku harus seperti ini, oh aku harus seperti ini, karena ya tadi itu etika ya dalam penulisan itu sangat-sangat diperlukan sebelum nantinya berlanjut. Apalagi ada yang bercita-cita ingin ke jurnal yang terindeks Scopus ya. Ya tentu saja terindeks Sinta pun tetap namanya etika itu nomor 1 ya. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami. Kami serahkan kembali kepada moderator, kepada Mbak Isra. Terima kasih Mbak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Denny. Mau memberitahu kepada teman-teman bahwa Pak Denny Sidki ini adalah Q1 expert. Jadi sudah banyak artikel-artikelnya yang sudah dipublikasikan di artikel Q1 atau artikel terindeks Scopus. Jadi Bapak Ibu yang ingin konsultasi artikelnya nanti bisa kepada Pak Denny Sidki. Jika Bapak Ibu sudah memiliki artikel, bisa nanti konsultasi kepada Bapak Denny selaku Q1 expert kami. Oke, baiklah teman-teman, karena tadi sudah selesai kata sambutan dari Pak Denny, langsung saja kita ke acara inti kita karena waktu kita sangat singkat ya Bapak Ibu.
Pembicara kita kali ini seorang akademik asis juga di Blitar, namanya Siti Nurhasana. Kepada Mbak Siti dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, Mbak Isra, terima kasih. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat, Bapak dan Ibu-Ibu? Sudah. Sudah. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya merupakan akademik asisten dari Blitar. Hari ini saya mau sharing-sharing nih mengenai plagiarisme dan interpretasi similarity Turnitin. Saya next slide aja ya. Yang pertama, apa sih itu plagiarisme? Plagiarisme ini merupakan tindakan penjiplakan dan pengambilan ide, gagasan, atau karya dari seseorang tanpa memberikan pengakuan atau kredit yang sesuai. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalinan teks secara langsung tanpa memberikan referensi, kemudian atau menjiplak data dan gambar. Plagiarisme ini merupakan tindakan yang tidak etis dalam akademik dan dunia kerja, dan jika tetap dilakukan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu sangatlah penting untuk kita jika ingin publikasi artikel, memastikan karya kita yang kita buat ini original dan memberikan pengakuan sumber yang digunakan. Selanjutnya, memang banyak alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme seperti Turnitin, Plagscan, Copyscape, dan Duplichecker. Untuk Turnitin ini adalah web yang sangat terkenal di dunia akademik, dan teknologinya ini membandingkan naskah kita atau artikel kita dengan berbagai sumber di internet seperti makalah artikel, buku, dan web juga. Untuk Plagscan hampir sama dengan Turnitin, namun dia ini memiliki limitasi kata yang bisa kita masukkan untuk plagiarisme. Dan untuk Copyscape ini adalah alat untuk mendeteksi plagiarisme, namun yang bersumber dari website atau blog. Selanjutnya ada Duplichecker. Duplichecker ini hampir sama dengan Plagscan dan dia juga bersifat free. Untuk di webinar kali ini saya akan membahas lebih dalam untuk Turnitin ya. Turnitin ini adalah web yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dunia untuk mendeteksi plagiarisme dan biasanya difasilitasi oleh instansi atau universitas kepada dosen atau mahasiswa-mahasiswi terkait. Memang biaya untuk berlangganan Turnitin ini lumayan besar, sekitar 90 juta per tahun, maka dari itu tidak semua universitas di Indonesia ya berlangganan akun Turnitin ini. Apa sih keunggulannya Turnitin dari semua web untuk cek plagiarisme? Hasil pendeteksian plagiarisme di Turnitin ini dikalkulasikan dalam similarity index berbentuk persen secara detail. Contohnya akan saya berikan. Jadi ini hasil dari pengecekan plagiarisme menggunakan Turnitin, di mana kita bisa lihat kalimat yang terkena plagiarisme ini. Dan juga kita bisa melihat total atau match overview dari hasil similarity index dalam satu artikel. Dan di Turnitin juga dilengkapi dengan sumber atau web artikel yang terkena plagiarisme. Ini misalkan Ibu atau Bapak punya akun Turnitin, kita bisa klik bagian webnya dan kemudian bisa terlihat mana saja kata-kata yang terkena plagiarisme. Nah, bagaimana strategi untuk menurunkan plagiarisme dalam publikasi artikel? Yang pertama adalah menggunakan kutipan atau referensi yang tepat. Penggunaan kutipan yang tepat dalam pembuatan artikel ini harus sesuai dengan aturan akademik atau sesuai dengan publisher atau jurnal yang akan dituju. Kemudian
Yang nomor 2, dilakukan riset lebih mendalam untuk menentukan kutipan mana yang akan digunakan di dalam artikel. Hal ini bertujuan agar sitasi atau referensi yang Bapak gunakan itu lebih spesifik dan berbeda dari naskah-naskah yang lainnya. Untuk yang ketiga, ini adalah merubah gaya penulisan atau merubah struktur kalimat tanpa mengubah makna yang ingin disampaikan. Hal ini sangatlah penting untuk menurunkan plagiarisme dari artikel Bapak dan Ibu, dan sangat efektif dalam menurunkan similarity index dari Turnitin. Yang keempat ini adalah penggunaan alat bantu untuk penulisan. Saya sebagai akademik ASIS biasanya menggunakan 2 web untuk menurunkan plagiarisme, yaitu yang pertama Quillbot dan Grammarly. Ini Grammarly Premium biasanya. Yang Quillbot ini adalah web yang digunakan untuk memparafrase kalimat yang terkena Turnitin, sehingga kalimatnya ini masih dengan makna yang sama namun bentuknya berbeda gitu. Dan di Quillbot ini kita juga bisa adjust mau menggunakan bahasa Inggris, British English atau American English, itu bisa di adjust di dalam web tersebut. Kemudian juga kita menggunakan Grammarly. Nah, untuk Grammarly ini gunakan karena penggunaan Quillbot ini memang merubah kalimat namun tetap dengan makna yang sama. Namun di Quillbot ini masih kurang dalam penataan grammarnya. Kemudian kalau saya akan melanjutkan menata kalimatnya di Grammarly. Di Grammarly ini kita bisa juga adjust mau menggunakan ketentuan teksnya itu untuk apa? Untuk esai kah, atau untuk report kah, atau berbasis akademik kah, dan juga bisa adjust bahasa yang dipilih. Nah, kalau di Grammarly Pro ini kita juga bisa adjust bahasa dari American English, terus British English, Indian English, Australian English, dan itu biasanya semuanya tergantung dengan jurnal atau publisher yang Bapak tuju untuk mensubmit artikelnya. Kalau bisa sebentar saya tunjukkan. Ya, untuk Quillbot nanti akan berbentuk seperti ini ya Pak webnya. Jadi kita tinggal copy paste kalimat yang ingin kita parafrase, kemudian diklik parafrase saja. Untuk adjustnya bisa American English, Canadian English, British English, dan Australian English. Nah, untuk Grammarly, better kita menggunakan Grammarly Premium, sehingga fitur-fiturnya itu sangat lengkap. Seperti Grammarly juga bisa mendeteksi plagiarism, terus kemudian juga bisa menggunakan bahasa Inggris yang berbeda ya. Dan juga kita bisa adjust goals-nya, di mana bisa berbasis akademik atau bisnis, general, kemudian juga audiens yang akan dituju kita bisa adjust juga nih, misalkan cuma knowledgeable atau expert. Dan kata-kata yang digunakan juga bisa dibuat formal, neutral, atau informal. Ini misalkan kita cek plagiarisme dari satu paragraf ya, langsung terlihat nih sumber dari plagiarismenya. Ini hanya contoh saja ya Bapak dan Ibu. Oke. Selanjutnya, untuk ketentuan similarity index dari Turnitin ini sebenarnya tergantung dari jurnal atau publisher yang dituju oleh Bapak dan Ibu. Namun sepengalaman saya, untuk Sinta ini harus maksimal 20-15%. Dan untuk jurnal berakreditasi internasional seperti Scopus, Doage, dan Copernicus, dan juga WOS, itu biasanya 15-10%.
kami Briter sangat mengerti karena membuat artikel itu memang memerlukan waktu dan konsentrasi yang sangat tinggi, di mana mungkin Bapak dan Ibu dosen mengerti bahwa pekerjaan dosen itu bukan hanya membuat artikel, namun juga mengajar, terus pengabdian masyarakat. Tapi Briter memiliki servis di mana bisa melayani Bapak dan Ibu dalam asistensi, pendampingan, mempersiapkan naskah artikel jurnal yang diterbitkan. Pelayanan kita ini termasuk dengan screening review by expert. Nah, expertnya ini akan kita carikan sesuai dengan skop penelitian Bapak dan Ibu. Kemudian translate dan proofread, proses mendeley, layouting jurnal sesuai dengan publisher yang dituju, kemudian cek plagiasi dan penurunan similarity index Turnitin ya. Kita juga bisa membantu Bapak Ibu dalam menurunkan indeks Turnitin tersebut. Selanjutnya juga pendampingan proses submit ke jurnal tujuan. Nah, untuk harganya ini tergantung dengan standar akreditasi jurnal yang dituju. Untuk asistensi publikasi jurnal nasional seperti Sinta, harganya berkisaran 3 juta sampai 5 juta. Namun untuk asistensi publikasi jurnal internasional ini, seperti Scopus, Deutsch, dan Index Copernicus, berkisar dari 2.500.000 hingga 10 juta. Sekian Bapak dan Ibu sharing-sharing ilmunya. Boleh jika ada pertanyaan, dikirimkan saja di kolom pesan di Zoom chat ya, Bu. Terima kasih Mbak Siti Nurhasana, Mbak Dono. Terima kasih atas penyampaiannya yang cukup detail. Mungkin Bapak Ibu di sini dan rekan-rekan di sini juga mempunyai pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat Zoom, atau bisa juga langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin Bapak Ibu di sini mempunyai pengalaman artikelnya ditolak karena plagiarismenya sangat tinggi, atau bagaimanapun pengalaman Ibu atau apapun itu berkaitan dengan plagiarisme, boleh disampaikan kepada kami, dan apa yang mau ditanyakan kepada kami akan kami jawab nantinya. Sebelumnya kami mintakan kepada operator kami untuk memasukkan video ke Zoom.
Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki sesi Q&A. Jika ada yang ingin bertanya, baik mengenai materi ataupun layanan yang akan kami berikan, kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Boleh melalui kolom chat atau langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya, bisa ya Bapak Ibu? Jangan malu-malu untuk bertanya. Baik, kepada Ibu Maria dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Jujur saya memang sampai sekarang belum bikin jurnal ya. Saya mau nanya, dinyatakan itu plagiat itu apa karena kita tidak memberikan apa namanya data-data seperti misalnya kita dapat info ini dari link mana seperti gitu atau bagaimana? Itu pertama. Karena gini, kadang kan kita melihat jurnal, misalnya kita membuat jurnal itu kita kan pertama lihat di media link gitu, lalu kita lihat di jurnal internasional luar seperti itu. Jadi kita mungkin akhirnya punya pemikiran yang berbeda, akhirnya kita menulis seperti itu. Nah, apakah kayak misalnya nggak usah jurnal ya, kayak buku aja. Saya buku begitu, jadi saya combine. Nah, terus saya kasih ke teman saya bilang ini plagiat gitu. Jadi saya bilang ini bukan plagiat, memang kan tidak sama gitu. Nah, jadi saya jadi berpikir apakah saya harus walaupun ada kisi-kisi sedikit, saya harus cantumkan dasar-dasar pemikirannya itu awalnya dari mana gitu. Apakah harus seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kira-kira Mbak Nu mengerti pertanyaan Ibunya? Saya coba jawab dulu ya Mbak Isra. Baik, baik. Langsung saja atau mau kita call dulu, Mbak? Langsung aja nggak apa-apa. Langsung saja, baik. Kepada Mbak Nunu dipersilahkan. Kalau yang saya dengar dari pertanyaan Ibu Maria ini, sebenarnya untuk dikatakan plagiat itu adalah jika Ibu hanya mengcopy paste hasil dari penelitian sebelumnya gitu ya. Misalkan Ibu mau membahas nih mengenai mikroorganisme gitu ya, mikroorganisme yang dimana mikroorganisme ini di penelitian sebelumnya itu punya potensi sebagai probiotik atau antiinflamasi gitu. Nah, dari hasil artikel tersebut itu kalau Ibu langsung copy paste hasilnya di dalam jurnal, di dalam artikel yang ingin Ibu buat, itu baru dinyatakan plagiarisme, plagiat. Nah, kalau misalkan Ibu ingin memasukkan
hasil dari penelitian tersebut namun tidak terkena plagiarisme, itu caranya Ibu harus melakukan parafrase. Jadi dalam satu kalimat itu maknanya sama, namun bentuk kalimatnya itu berbeda, cara penyampaiannya berbeda. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah tunjukkan web yang bisa kita gunakan untuk memparafrase hasil tersebut, hasil artikel yang ingin dimasukkan dengan menggunakan Quillbot gitu. Dan memang kalau misalkan di Quillbot itu grammarnya masih agak berantakan, jadi Ibu bisa adjust pakai Grammarly. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalkan copy paste saja itu baru dimanakan plagiat. Pasti kalau misalkan Ibu sudah jadi nih artikelnya, ternyata itu hanya copy paste dari hasil penelitian sebelumnya. Pas kita cek pakai Turnitin, terlihatlah 100% atau berapa persennya itu adalah plagiat dari artikel di penelitian terdahulu. Seperti itu. Ibu paham tidak dengan penjelasan saya? Saya paham. Tapi gini, mohon maaf. Padahal itu saya sangat berbeda. Tapi teman saya bilang ini plagiat karena tidak ada narasumber. Jadi akhirnya jadi saya berpikiran kalau saya tidak memberi narasumber, idenya itu dari mana, itu dianggap plagiat. Jadi begitu. Apakah Iya. harus seperti itu? Betul, Bu, harus disertakan sitasi atau sumbernya Ibu mengetahui informasi tersebut dari mana. Jadi Oke, selain siap. di parafrase satu kalimat itu baru kita tambahkan sitasi, misalkan mikroorganisme adalah bakteri yang dapat menghasilkan probiotik menurut misalkan Nunu et al. Atau Isra et al. Gitu. Jadi memang harus ditambahkan sitasinya gitu, agar konkret penelitian terdahulu tersebut. Siap. Izin menambahkan Mbak Nunu, mohon maaf ya Bu, karena kami berdua di sini sama-sama akademikasis, jadi pekerjaan kami belum sama, jadi saya menambahkan. Jadi ketika misalnya suatu ide itu Ibu mau cantumkan di artikel Ibu atau tulisan Ibu, walaupun dengan bahasa yang berbeda, walaupun sudah diparafrase, tapi Ibu harus tetap mencantumkan itu ide siapa, supaya tidak dikatakan plagiat. Karena plagiat baik secara tulisan atau ide itu termasuk plagiat, Bu. Jadi walaupun misalnya nih tulisannya saya ubah menjadi kata-kata yang berbeda, tapi tetap idenya sama, itu tetap idenya si dia. Jadi kita harus tetap mencantumkan, mensitasi. Kita harus memberikan penghargaan kepada yang memberikan ide tersebut. Jadi selain melakukan parafrase, kita juga harus membuat sitasinya. Begitu, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Maria? Mungkin ada hal lain? Cukup. Baik, terima kasih Bu Maria. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin terkait bagaimana menggunakan Quillbot, bagaimana Grammarly Premium itu gimana sih? Soalnya tadi kan pemaparannya, ya karena kita menggunakan waktu yang singkat, jadi pemaparannya dipercepat begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin apa bedanya Grammarly Premium dengan Grammarly yang biasa? Apakah mungkin begitu? Atau ada yang lain Bapak Ibu? Tahu parafrase itu apa? Begitu mungkin. Pak Darlim, ada pertanyaan Bapak? Kayaknya Bapak dari tadi serius banget nih melihat Mbak Nunu melakukan presentasi. Ada pertanyaan Bapak? Masih mute Pak, masih mute. Masih mute, jadi kami nggak bisa mendengarkan. Oh iya. Tadi ya pertanyaannya sama dengan Ibu tadi. Sudah terjawab, sudah. Oke. Ya. Oh. Baik, Bapak. Ada lagi yang lain? Ya, mungkin ya, terima kasih. Memang kita akademisi kita selalu diperhadapkan dengan plagiarisme ini ya. Dan presentasi plagiarisme ini cukup
besar, memang cukup besar. Sewaktu kita kutip, Ibu boleh nanti dimasukkan di chat saja, nanti saya bacakan. Jika tidak kondusif suara. Iya, tidak apa-apa, Bu. Ya, baik. Kita sembari mengetiknya di kolom komentar. Mungkin ada yang lain yang bisa menyampaikan pertanyaan. Apalagi ini saya lihat mayoritas yang ikut webinar adalah dosen-dosen, Bapak Ibu dosen, dan juga mahasiswa yang sangat erat kaitannya dengan penulisan artikel. Dan ketika menulis artikel, yang menjadi musuh kita adalah plagiarisme. Yang kita nggak mau artikel kita itu tingkat plagiarismenya itu cukup tinggi. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, sembari menunggu berita. Nanti yang bertanya akan diberikan voucher oleh tim berita. Mungkin sekedar menambahkan ini informasi. Tadi saya belum sebutkan. Mungkin memang ada instansi atau universitas dari Bapak dan Ibu yang menyediakan akun Turnitin untuk setiap dosennya gitu ya. Seperti akun Scopus juga biasanya disediakan gitu ya. Namun memang di luar sana ada yang menawarkan nih akun Turnitin yang ilegal, yang dimana itu bisa menjadi masalah. Misalkan Ibu mencoba untuk mendeteksi plagiarismenya menggunakan Turnitin yang ilegal. Biasanya settingan dari akun Turnitin ilegal itu adalah post to repository. Sedangkan akun Turnitin tersebut ilegal yang digunakan adalah akun universitas dari luar negeri. Nah, misalkan akun Ibu ini sudah terpost repository di universitas luar negeri tersebut dan kita tidak bisa menyetingnya, akan menjadi masalah jika artikel itu akan terus dilanjutkan untuk submit ke jurnal atau publisher yang Ibu akan tuju gitu. Sekedar sharing saja, itu percakapan saya dengan Bapak David Turnitin Indonesia untuk menyampaikan hal ini gitu, karena memang belakangan ini sudah berkurang akun Turnitin ilegal yang dijual gitu ya di Indonesia. Karena kita tahu untuk berlangganan Turnitin itu adalah sangat mahal biayanya, 90 juta per tahun, dan tidak semua universitas menyediakan layanan itu. Nah, maka dari itu kami Briter bisa membantu Bapak dan Ibu jika ingin mengecek plagiarismenya menggunakan Turnitin. Dan layanan itu termasuk dengan layanan asistensi publikasi. Baik, Mbak Nur, terima kasih informasinya. Itu berdasarkan kejadian nyata yang kami rasakan dari klien kami sendiri, bahwa dia mengecek Turnitinnya ke Turnitin ilegal dan ternyata jadi terkena masalah. Jadi Bapak Ibu di sini yang mungkin ada promosi-promosi atau iklan-iklan yang bisa mendeteksi Turnitin murah, jangan sekali-sekali melakukan submit artikel kepada mereka, karena itu nanti bisa menjadi masalah ke depannya ketika Turnitin itu adalah Turnitin ilegal. Jadi nanti kami bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan Turnitin ketika Ibu mengambil layanan asistensi publikasi. Nah, Mbak Nunu, ini ada pertanyaan dari webinar kita. Di pertanyaannya, Kak, gimana kalau kita mau mahasiswa? Kalau kita mahasiswa mungkin ya. Kalau kita mahasiswa mau bikin artikel jurnal penelitian akhir, agar tidak kacau pikiran, agar tidak kacau pikiran, lalu bagaimana agar Turnitinnya lebih dari 20%. Nah, karena syarat mungkin dari universitasnya maksimalnya 20%. Jadi kira-kira bagaimana nih, Kak Nur? Oke, kalau begini berarti dari tesis ya akan dimasukkan ke dalam dibentuk menjadi sebuah artikel gitu ya. Yang pertama kan sebelum kita melakukan tesis itu mapping jurnal ya, kemudian nanti ketemu gap dari penelitiannya apa. Selanjutnya nanti akan dimasukkan ke dalam artikel. Menurut saya kalau
untuk dimasukkan ke dalam artikel ini boleh memakai referensi atau sumber yang dicantumkan di tesis kita, tapi bisa dilakukan parafrase terlebih dahulu untuk menurunkan Turnitin-nya, dan bisa juga dicek dulu di akun repositori kampus, karena biasanya tesis ini akan dipost di repositori kampus, yang dimana kalau misalkan kita cek di Turnitin akan tinggi plagiarismenya. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk penurunan Turnitin-nya bisa dilakukan parafrase menggunakan web yang saya sebutkan tadi, Quillbot dan Grammarly. Memang kalau ingin menulis artikel itu harus pelan-pelan dan tidak bisa diburu-buru ya, agar serius gitu, agar hasilnya itu maksimal. Baik, Kak Nu. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit lagi ya, Kak Nu ya. Jadi gimana sih, karena mungkin ini maksudnya dari skripsi atau tesis, nah mau dijadikan artikel begitu. Nah, pastinya akan ada tingkat plagiatnya akan tinggi karena sama dengan ringkasan tesis atau skripsinya itu tadi. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan parafrase dengan alat yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Nundu tadi, ada Quillbot dan Grammarly. Dan yang kedua, misalnya nih parafrasenya di skripsinya ditulis, saya mau makan kue. Nah, di artikelnya itu dibuat saja kue dimakan oleh saya. Dengan makna yang sama, tetapi dengan struktur kata yang berbeda. Begitu. Jadi dengan hal sesimpel itu adalah parafrase. Jadi mengubah struktur kata. Selain itu juga perlu untuk misalnya di tesisnya itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ketika kalian juga mau menuliskan artikel dalam bentuk tabel juga dengan data yang sama, itu langsung terdeteksi plagiarismenya. Langsung terdeteksi bahwa itu sama dengan yang ada di repositori kampus. Nah, kalian harus mengubahnya di artikelnya menjadi bentuk grafik atau chart atau dengan penyajian data yang lain. Jadi jangan sama langsung begitu. Itu sih kalau misalnya untuk menurunkan plagiarisme dengan melakukan parafrase. Selanjutnya itu tadi Mbak Putri Ananda, kira-kira bisa mengerti Mbak apa yang kami sampaikan? Mbak Putri. Oh, baik, Putri. Selanjutnya boleh kita lanjut, Mbak Siti. Ada satu pertanyaan lagi nih. Selamat sore, mohon tipsnya untuk mengantisipasi dalam menuliskan hasil pemahaman kita sebagai peneliti pada artikel yang kita susun agar tidak masuk sebagai plagiasi. Konteksnya hasil analisis dari peneliti. Saya agak bingung dengan pertanyaan ini. Mohon tipsnya untuk mengantisipasi dalam menuliskan hasil pemahaman kita sebagai peneliti pada artikel yang kita susun agar tidak termasuk sebagai plagiasi. Berarti ini hasil dari penelitian Bapak atau bagaimana ya? Hasil penelitian atau referensi yang merujuk ke hasil penelitian Bapaknya. Oh, hasil penelitian. Kalau hasil penelitian berarti seharusnya hasil penelitian itu adalah hasil yang sangat diketahui oleh peneliti tersebut, dan hasil penelitian itu kan berupa angka. Nah, nanti akan dijelaskan maknanya apa maksud dari angka-angka tersebut. Itu adalah hasil setiap penelitian itu kan pasti berbeda-beda ya angkanya, walaupun nanti memang cara menyampaikannya itu akan hampir sama. Untuk hal tersebut biasanya kalau saya tuliskan dulu sesuai dengan pemahaman saya. Nanti kalau misalkan saya cek di Turnitin ternyata ada yang menggunakan kata-kata tersebut, ya balik lagi kita harus memparafrase kalimat tersebut
agar tidak terkena Turnitin. Ya memang kita tidak bisa menurunkan Turnitin tuh sampai 0%, itu hal yang agak tidak mungkin gitu ya. Maka dari itu kita walaupun tidak bisa menurunkan sampai 0%, kita bisa meminimalisirnya menggunakan parafrase dengan menggunakan web yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu sih Pak Vicky Hidayah ya. Mau menambahkan, mungkin ini pertanyaannya lebih masuk ke acara kita besok hari. Iya, Jadi betul. besok ada webinar olah data dengan artificial intelligence. Jadi ketika Bapak Ibu punya data, bisa kita besok itu akan kita jelaskan bagaimana olah data itu dengan artificial intelligence, dan juga bagaimana biasanya ya yang sering kami dapatkan kalau tingkat plagiarisme itu umumnya pada pendahuluan atau di kajian pustaka. Nah, kalau hasil penelitian itu kan hasil penelitian kita sendiri, apa yang kita temukan, apa yang kita sampaikan, dan itu kalau kita memang benar-benar menulis sendiri dan itu hasil pemikiran dan hasil analisis kita sendiri, ya saya rasa tingkat plagiarismenya akan sangat kecil. Itu sih kalau dari saya. Jadi Pak, kalau mau lebih tahu lagi tentang data dan hasil dari olah data, bisa hadir lagi besok hari. Nah, kan hari ini kita hanya membahas terkait anti plagiarisme. Jadi untuk hasil data penelitian akan kita bahas besok hari. Jadi datang lagi Pak ya besok hari. Oke, ada mungkin nih satu lagi kan, selamat sore, izin bertanya, selain Turnitin apa aja aplikasi untuk mengurangi plagiarisme atau plagiat? Terima kasih. Mungkin tadi Bapak terlambat masuk ya, tadi udah dijelaskan hal lain. Mungkin Mbak Nunu untuk mengingatkan kembali mungkin Mbak boleh dijelaskan secara singkat tentang aplikasi apa lagi selain Turnitin yang bisa mendeteksi plagiarisme? Yes, untuk aplikasi atau web ya, untuk mendeteksi. Ini bapaknya untuk mengurangi. Kalau untuk mengurangi adalah dengan cara parafrase, menggunakan Quillbot dan Grammarly. Tapi untuk mendeteksi sebelum kita mengurangi plagiarisme, kita harus mendeteksi dulu nih mana kalimat atau paragraf yang terkena plagiarisme gitu ya. Sebenarnya untuk mendeteksi plagiarisme itu banyak sekali ya. Sebenarnya yang saya paparkan tadi cuma 4. Turnitin, FlexScan, sama CopyPaste, dan DupliChecker. Tapi untuk FlexScan ini hampir sama seperti Turnitin, namun dia punya batas maksimal kata yang bisa kita masukkan untuk mengecek plagiarismenya. Untuk yang FlexScan ini hanya bisa sampai 2000 kata. Kemudian untuk yang CopyPaste ini mendeteksi plagiarisme, tapi untuk khusus untuk web atau blog saja. Selain itu juga ada DupliChecker. Nah, DupliChecker ini free, sama seperti FlexScan, namun punya batasan kata atau tidak lengkaplah hasil laporan plagiarismenya. Kalau misalkan Turnitin terlihat nih dari web mana saja yang terkena plagiarisme dan kalimatnya mana saja. Nah, kalau DupliChecker tidak selengkap dan sedetail dari Turnitin. Seperti itu. Apakah menjawab Pak Tito Partawibowo? Iya. Tito Partawibowo, apakah paham tadi? Sudah memahami? Oh baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Tadi ada satu, Bu Rita, apakah masih di sini? Bu Rita, tadi ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Sudah ditanyakan, sudah diwakili teman-teman yang tadi bertanya Ibu. Terima kasih. Mungkin hanya itu pertanyaan yang bisa kami tampung untuk sesi webinar kali ini. Dan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan di grup WA kita atau langsung menghubungi bisnis development kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di dalam acara webinar ini. Setelah ini
MC kami akan melanjutkan acara ini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan pertanyaan juga kepada kami. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara kami dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di sini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan saat ini kita langsung saja ke MC kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Isra. Terima kasih juga kepada Mbak Siti yang sudah memaparkan materinya, yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Dan terima kasih juga kepada Prof. Denny yang sudah bersedia untuk menyapa rekan-rekan berita. Baik, ini saya mungkin untuk sebelum closingan, sebelum mengakhiri kegiatan ini, nantinya kita akan ada sesi dokumentasi. Namun saya ingin mention nih, tadi saya tertarik dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama, Kak, gimana sih kalau misalnya pikiran kita kacau balau agar tidak kacau balau nih pikirannya nih dalam menyelesaikan, mungkin dalam menyusun artikelnya, gitu kan? Mungkin cara simpelnya begini. Yang pertama, pastikan rekan-rekan memberikan waktu biar tidak burn out, ya. Jangan diforsir, jangan dipaksakan dengan deadline itu harus diimbangi. Itu yang pertama. Kedua, lakukan hal-hal yang bisa menyegarkan, yang bisa memberikan semangat lagi kepada rekan-rekan, misalnya melakukan hobi yang disuka, atau misalnya makan makanan yang disuka gitu. Atau misalnya sesekali cari udara segar deh, misalnya ngabuburit di mana, atau mungkin belajar ilmu-ilmu baru lagi, ikutan webinar lagi, rajin ikutan webinar. Atau kalau misalnya masih stuck, pusing, udah emang paling benar solusinya di Breather ya Bapak dan Ibu ya. Itu. Betul, Jadi Kak Ayu. iya, nggak usah dibawa pusing. Nanti kalau dibawa pusing, kalau nggak dikerjakan sama juga, ya kan? Jadi kalau udah mentok, bisa menghubungin rekan-rekan kita di Berita. Nanti kita akan coba berdiskusi lah, sekiranya apa yang bisa Berita bantu untuk rekan-rekan gitu. Selanjutnya kita juga bisa, saya juga tertarik dengan satu pertanyaan tadi. Apa sih? Izin bertanya, misalnya aplikasi yang digunakan, ataupun mungkin bukan aplikasi di sini ya, aplikasi bukan untuk mengurangi, tapi misalnya untuk mengecek plagiarisme tadi seperti disampaikan Mbak Siti. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram Breather, ini nih wajib banget follow. Kenapa? Karena di setiap postingan kita di sosial media kita di Instagram, kita memberikan tips dan trik, informasi-informasi terkait misalnya alat-alat yang digunakan, atau mungkin situs rekomendasi, atau mungkin software untuk olahan data. Jadi seputar tentang persiapan dalam penyusunan artikel karya ilmiah maupun olah data, kita bagikan gratis informasinya di Instagram kita. Jadi pastikan rekan-rekan sudah follow Instagramnya. Nah, jadi nggak perlu pusing nih nyarinya lagi, ngebrowse-nya lagi. Semuanya udah dapat ilmunya di Berita. Baik, sebelum itu kita juga minta kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada Bapak dan Ibu untuk scan barcode yang ada, yang tampil di layar laptop, mungkin layar laptop rekan-rekan kepada Ibu. Ya, boleh di-scan ya. Scan barcode ini untuk apa? Untuk feedback kepada kita. Yang pertama, Gimana cara scan, Bang? Kenapa, Ibu? Oke. Ya, bisa di-scan untuk mendapatkan, agar kita tahu nih, sekiranya dalam kegiatan ini apa yang perlu kita perbaiki, gitu ya. Dan nanti hanya untuk Bapak dan Ibu yang telah melakukan scan ini, sudah mengisi link survei ini, bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-sertifikat atas kegiatan ini. Nantinya akan kita informasikan bagaimana cara mendownloadnya, nanti akan diinformasikan di grup ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu juga sudah bergabung nih di WhatsApp grup yang sudah kita sediakan. Ya, jadi poin pertama jangan lupa follow Instagram Breather. Kedua, scan barcode yang ada di laptop Bapak dan Ibu ini untuk survei untuk
gimana sih hasil dari kegiatan kita ini gitu ya. Dan ini untuk keperluan untuk Bapak dan Ibu agar bisa terdata di kita bahwa Bapak dan Ibu sudah mengikuti sampai dengan akhir dan layak mendapatkan e-sertifikat. Begitu. Nah, buat Bapak dan Ibu sekali lagi yang ingin saya sampaikan, tadi mungkin sudah beberapa kali kita memutarkan video program apa aja sih yang ada di Briter. Jadi kita bisa membantu untuk Bapak dan Ibu yang sedang dalam penyusunan artikel karya ilmiah, baik mungkin ada kebutuhan untuk melakukan cek Turnitin atau menurunkannya, ataupun mungkin untuk translate, terkendala dalam translate, kita juga bisa bantu. Atau misalnya Bapak dan Ibu memang benar-benar, wah mungkin saya lihat kan ada banyaknya dosen nih ya, saya mau mengejar untuk jabatan fungsional. Misalnya itu sekilas saya informasikan, itu juga kita bisa bantu untuk keperluan administrasinya. Kita juga bisa bantu, pasti kan akan dibutuhkan tuh untuk publikasinya, misalnya minimal Sinta 2, ya kan, Scopus harus ada. Nah, kita juga bisa membantu untuk persiapannya kalau memang misalnya di Bapak dan Ibu sudah mentok, sudah stuck tadi kayak kata Mbak siapa tadi yang sudah bilang, kalau stuck, Mas Vicky ya, bukan, maaf, Mbak Putri, begitu. Kita bisa bantu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kita, untuk bertanya kepada kita. Dan kalau misalnya dalam sesi ini tadi ada yang baru join di akhir-akhir, bisa join lagi nanti di pertemuan selanjutnya dengan topik yang sama, atau mungkin dengan topik yang berbeda yang akan dibawakan oleh Mbak Isra. Baik, sebelumnya tanpa berpanjang lagi, terima kasih buat teman-teman, buat rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Namun sebelum itu, mohon dibantu kepada operator, kita pengen sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya harap untuk teman-teman, untuk rekan-rekan bisa mengaktifkan videonya. Ini nggak lama ya, kita paling 1-2 menit aja, mengambil 3 kali screenshot gambar. Boleh dibantu ya Bapak dan Ibu ya, untuk aktifin videonya sebentar saja ya. Oke, buat yang masih loading, kita tunggu. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan videonya. Oke, langsung saja ya, kita mulai ya. Boleh dibantu? Ya. Operator ready? Ready ya? Oke. 1. Ini pose bebas aja ya, mau kayak gimana, mau senyum, semangat ngabuburit, nunggu buka puasa juga boleh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, bebas, gaya bebas nih. Boleh gimana aja mau. Yang penting jangan salto ya, agak susah kalau salto udah ketangkap kamera. Ini gimana, mohon maaf. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu, buat rekan-rekan yang sudah hadir dalam pertemuan dalam webinar singkat ini. Pastikan Bapak dan Ibu ikuti terus kegiatan kita, nanti akan kita informasikan lagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi dari ngabuburit seru, nambah ilmu. Tentunya akan semakin seru jika dibawakan oleh MC kita, asik. Oleh saya, Ayu Soraya, dan tim. Buana Rating and Training Center Briter pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan ngabuburit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Semuanya. Nggak tahu, Mama. Coba miss call.